Membangun ketangguhan UMKM terhadap bencana adalah sebuah upaya untuk mempersiapkan UMKM dalam memiliki mekanisme keberlanjutan usaha mereka pada pra, saat, dan pasca bencana. Upaya ini bertujuan untuk melindungi para pelaku UMKM, melindungi usaha dan keberlanjutan ekonomi lokal di daerah rawan bencana. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pelaku UMKM, pengusaha atau perusahaan besar, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan UMKM. Berdasarkan pengalaman selama ini, bencana telah memberikan dampak terhadap UMKM. Misalnya, gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, sekitar 150.000 UMKM terdampak parah. Sekitar 650.000 kehilangan pekerjaan, dan 90%-nya bekerja di sektor UMKM. Di tahun 2005, pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta pada angka 4,74% dan kemudian turun menjadi hanya 3,7% pada tahun 2006, di mana pada saat itu terjadi gempa bumi. Erupsi Merapi pada tahun 2010, kerugian UMKM mencapai 3,42 miliar secara langsung dan 8 miliar secara tidak langsung. Kerugian karena tutupnya pasar sekitar 239,33 miliar dan sekitar 900 UMKM tutup. Dalam upaya pengelolaan keberlanjutan usaha ini, maka telah dilakukan beberapa tahapan kegiatan, antara lain kajian kelayakan lokasi dan UMKM, pelatihan ketangguhan UMKM, kajian dampak bencana terhadap UMKM, penyusunan rencana keberlanjutan usaha atau RKU, workshop multi-stakeholder untuk mendukung keberlanjutan UMKM, pembentukan forum UMKM tangguh bencana, implementasi RKU, serta tahapan monitoring dan evaluasi. Pelaku usaha yang paling terdampak jika terjadi bencana atau masa krisis itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, UMKM ini memiliki peranan penting untuk perekonomian masyarakat dan daerah, terutama dalam penggait tenaga kerjanya. Nah, di Nagaritiku Selatan ini ada beragam UMKM, terdiri dari 133 sektor industri, 390 UMKM dari sektor perdagangan dan jasa. Nah, lokasi usaha UMKM ini berada di sekitaran 500 sampai 1000 meter dari garis pantai. Berdasarkan hasil kajian risiko UMKM, sebanyak 523 UMKM tidak dapat berfungsi jika terjadi bencana seperti gempa dan tsunami. Kalau ditinjau dari sektor industrinya, itu sekitar 4.800.000.000 aset akan hilang dan hancur, dan sekitar 3.408.000.000 omset akan hilang, dan 356 orang korban jiwa yang berasal dari tenaga kerjanya, dan peralatan juga akan hancur. Sekitar 2.229.000.000 modal awal tidak dapat digunakan kembali, dan akan rusaknya fasilitas layanan sosial untuk pendukung UMKM. RKU itu rencana keberlanjutan usaha. Sebelum terjadi bencana kan langkah-langkah ibu itu kan sebelumnya ibu membuat tabungan, kacio siaga bencana itu. Yang kedua, penanaman bahan baku seandainya terjadi bencana. Jadi seandainya terjadi bencana, kita bisa ada persediaan sementara di situ gitu. Bisa kita memproduksi kasih di situ gitu, di daerah perbukitan. Itu udah saya coba menanam situ. Ya, udah mulai inilah tumbuh sampai sekarang. Nah, selain itu untuk mendukung mekanisme keberlanjutan usaha UMKM ini, UMKM memiliki kerjasama dengan privat sektor seperti BPR Mutiara, Bank BPR Mutiara, dan PT Grafika. Nah, PT Grafika ini akan menyupport UMKM untuk packaging dan konsultasi bisnis dari UMKM, bagaimana UMKM ini lebih dapat berkembang. Dan untuk BPR Mutiara itu
UMKM akan ada tabungan kebencanaan dan asuransi kebencanaan. Nah, dengan adanya asuransi kebencanaan, UMKM ini akan lebih tangguh terhadap bencana. Yang pertama warna perubahan dari pola awak berpikir, kan? Banyak hal yang awak petik dari situ, awak bisa kenal dengan pemerintah, awak bisa tahu solusinya seandainya terjadi bencana atau apalah namanya. Nah, kita udah tahu hubungannya kita kemana, siapa yang harus kita cari, siapa yang harus kita hubungi. Apalagi selama mungkin ibu di sini mengikuti kegiatan dari Jemari sampai ke Jakarta juga. Nah, di situ banyak kali kita dapat ilmunya. Nah, dengan harapannya, dengan adanya kesiapsiagaan di saat ini, UMKM ketika terjadi bencana lebih cepat bangkit.